Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Siti Saleha. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 kewirausahaan 2, yaitu jasa titip online beliindulu.com pitch deck. Apa sih beliindulu.com itu? Beliindulu.com adalah salah satu jasa titip fashion dengan berbagai macam brand untuk kalian yang malas berbelanja langsung atau store yang susah ditemukan di kota-kota tertentu. Maka dari itu kami menyediakan jasa ini. Belanja mudah hanya dengan melalui smartphone ataupun laptop. Di sini ada tim saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Adinda Siti Saleha sebagai CEO dan founder. Yang kedua ada Ayu Purnamasari sebagai produksi. Yang ketiga ada Alia Dipa Ayani sebagai marketing. Dan yang keempat ada Anissa Fitinodianti sebagai keuangan. Masalah untuk bisnis ini. Pertama, karena melihat banyak orang-orang daerah yang ingin membeli produk-produk dari brand ternama tetapi tidak adanya pusat perbelanjaan sebesar di ibu kota, dan daya tarik orang daerah terhadap produk brand ternama sangatlah tinggi. Solusinya, dari problem yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu terciptalah ide untuk membuka jasa titip online berbasis website ini. Jadi, orang daerah tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos yang banyak ke ibu kota jika ingin membeli suatu produk yang sangat diinginkannya. Sebenarnya bukan hanya untuk orang daerah saja jasa ini, tetapi jasa ini diciptakan untuk siapa saja yang merasa malas keluar rumah atau sudah terbiasa berbelanja online. Jasa ini juga dapat digunakan. Target untuk jasa beliindulu.com ini yaitu dari gender laki-laki sekitar 40% dan gender perempuan 60%. Untuk kisaran usia dari gender laki-laki yaitu kisaran 20-28 tahun, dan untuk wanita 18-30 tahun. Lalu di sini ada market size, 25% produk, 20% harga, 15% sumber daya manusia, dan 10% promosi. Dan di sini ada kompetitor kami. Kriteria pertama adalah Shopee, kriteria kedua ada Tokopedia, kriteria ketiga Lazada, dan kriteria keempat ada Zalora Indonesia. Lalu di sini ada keuangan yang saya hitung selama 1 tahun, selama 2020. Ada pendapatan penjualan bersih 30 juta, pendapatan 5 juta, jadi total pendapatannya 35 juta. Lalu ada beban, di beban itu ada harga pokok penjualan sebesar 4 juta, beban penjualan 2 juta, beban administrasi 1.500.000, beban bunga 500.000, beban lain-lain bersih 500.000. Jadi total bebannya itu 8.500.000. Lalu ada laba sebelum pajak 10.500.000, pajaknya 1 juta, dan laba bersihnya 9.500.000. Lalu di sini ada strategi. Pertama itu strategi marketing. Untuk strategi marketing, kami menggunakan jasa influencer yang mengiklankan produk kami di sosial media. Lalu ada strategi agar pelanggan minat, memberikan fitur-fitur yang mudah digunakan oleh pelanggan, lalu menyediakan brand-brand yang sedang diminati, dan menyediakan fitur request untuk pelanggan yang menginginkan produk tertentu. Lalu ada strategi jika pelanggan komplain. Kami akan menerima segala keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan yang kami berikan kepada pelanggan, dan kami akan segera menangani komplain dari pelanggan. Lalu ada strategi agar pelanggan loyal. Kami akan melakukan strategi dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, strategi marketing yang menarik, dan memberikan diskon pada waktu-waktu tertentu. Lalu di sini dapat dilihat ada financial projection selama 1 tahun ke depan. Bisa dilihat ada penjualan bersih, HPP, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.